Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kelompok kami dapat menyelesaikan tugas analisis dan perancangan sistem informasi dengan dosen pengampu Ibu Nining Aryati Eskom Kom. Perkenalkan, nama saya Astelma Amalia sebagai moderator bersama anggota kelompok saya yaitu Karina Putri, Muhammad Naufal Alfarid, Rijal Siringgo, dan Wulan Sundari. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai case tools. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi kelompok kami yang akan dimulai dengan penjelasan dari Karina. Pada Karina, dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Karina Putri Andriani yang akan menjelaskan tentang CAS Tool atau Computer Aided Software Engineering Tools. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu apa sih CAS Tools itu. Jadi, CAS Tools itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu dalam pengembangan sistem, mulai dari kegiatan analisis, perancangan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem. Dengan kata lain, CAS Tools ini dapat dipahami sebagai alat bantu yang membantu pengembangan perangkat lunak menjadi lebih struktur dan sistematis. Next. Baik, selanjutnya CAS Tools ini juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah yang pertama mempercepat proses pengembangan perangkat lunak, yang kedua mengurangi error dengan desain yang lebih terstruktur, ketiga hasil desain dan analisis lebih rapi, mudah dipahami tim, yang keempat, mempermudah kolaborasi antara analisis, desainer, dan programmer. Yang kelima, beberapa proses seperti pembuatan kode, validasi desain bisa dilakukan otomatis. Yang keenam, proses lebih cepat, revisi lebih mudah, sehingga lebih efisien. Dan yang terakhir itu model dan diagram membantu menjaga keseragaman dalam proyek besar. Jadi manfaat utama CAS Tools adalah membantu pekerjaan kita lebih efisien, minim kesalahan, mudah dikerjakan secara tim, dan hasilnya konsisten. Sekarang kita masuk pada macam-macam CAS Tool yang sering digunakan. Di antaranya ada Visual Paradigm. Jadi Visual Paradigm ini merupakan alat pemodelan UML yang komprehensif dan banyak digunakan di kalangan profesional maupun akademis dengan antarmuka yang intuitif dan navigasi yang mudah. Visual Paradigm ini juga cocok digunakan oleh mahasiswa maupun profesional yang membutuhkan produktivitas tinggi. Untuk diagram yang ditampilkan biasanya berupa diagram UML, misalnya kelas diagram atau use case diagram. Nah, ini merupakan salah satu contoh interface diagram pada Visual Paradigm. Kita bisa melihat bagaimana tools ini mampu memodelkan struktur atau alur sistem dengan detail yang bisa langsung terhubung ke kode program atau round trip engineering, serta tampilan antarmuka yang modern sehingga memudahkan kolaborasi dalam tim. Lanjut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Visual Paradigm. Visual Paradigm ini yang kelebihannya yang pertama lebih banyak mendukung jenis diagram di antaranya UML, BPMN dan LRD. Yang kedua, bisa melakukan integrasi kuat melalui round trip atau engineering. Round trip engineering, yang ketiga antarmuka intuitif dan ramah pengguna. Kemudian untuk kekurangan dari Visual Paradigm sendiri itu harga lisensinya relatif tinggi. Kemudian untuk kompleks untuk proyeknya sederhana. Selanjutnya, yang kedua itu ada Piolet UML Editor. Jadi Piolet UML Editor ini merupakan perangkat lunak pemodelan UML yang bersifat open source dan sangat sederhana. Didesain dengan filosofi minimalis, jadi tools ini cocok untuk tujuan pembelajaran dasar yang karena mudah diapresiasikan. Namun keterbatasannya terletak pada fungsi yang hanya sebatas menggambar tanpa dukungan kode generator atau repository. Next. Untuk diagram yang ditampilkan oleh Pure UML Editor ini biasanya case diagram atau sequence diagram. Berikut merupakan salah satu contoh interface diagram pada Piolet UML Editor. Kita bisa melihat bagaimana tools ini menggambarkan hubungan antar aktor atau pengguna dengan sistem atau urutan interaksi komponen sehingga tools ini cocok dipakai di tingkat dasar untuk memahami konsep UML. Next.
Adapun kelebihan dan kekurangan dari Violet UML Editor ini. Jadi kelebihan dari Violet UML Editor ini yang pertama sederhana dan mudah digunakan, yang kedua ringan tidak membutuhkan spesifikasi tinggi, yang ketiga cocok untuk pembelajaran dasar UML. Kemudian untuk kekurangannya, fiturnya terbatas hanya untuk menggambar diagram, lalu tidak mendukung kode generator atau integrasi dengan sistem lain. Yang selanjutnya adalah tampilan antarmuka sederhana dan terkesan usang. Dari kedua jenis tools yang telah dijelaskan tadi, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang bergantung pada jenisnya. Namun, secara umum, CAS Tools menawarkan keuntungan seperti peningkatan kualitas sistem, produktivitas, keandalan, dan efisiensi melalui pengintegrasian pengembangan sistem. Jadi, untuk dapat menentukan CAS Tools yang tepat, penting untuk memahami karakteristik spesifiknya terlebih dahulu. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk penjelasan tools selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Naufal. Bagi Naufal, silahkan. Baik, saya Muhammad Novel Alfarid akan memberikan penjelasan mengenai Case Tools, Agro UML, Amlet, dan Rational Rose. Kita mulai dengan Agro UML dulu. Agro UML merupakan salah satu pionir perangkat pemodelan UML user terbuka berbasis Java. Perangkat ini mendukung hampir seluruh jenis diagram UML, dilengkapi dengan model repository, pemeriksaan konsisten, serta pernah mengimplementasikan fitur cognitive support. Walaupun antarmukanya sederhana dan terkesan usang, Agro UML tetap relevan sebagai alternatif gratis dengan kompatibilitas pemodelan yang cukup komprehensif. Next. Berikut contoh interface dari Agro UML. Next. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yaitu kita mulai dari kelebihannya dulu. Agro UML merupakan aplikasi yang gratis dan open source. Dia juga mendukung hampir semua jenis diagram UML dan memiliki fitur kognitif kritik untuk saran desain. Adapun kekurangannya yaitu antarmuka yang masih berbasis Java terasa kuno, pengembangan perangkat lunak yang sudah tidak aktif. Next. Sekarang Amlet. Amlet merupakan tools yang unik dengan pendekatan hybrid antara editor visual dan tekstual untuk membuat diagram UML. Pengguna dapat membuat elemen diagram dengan mengetik perintah sederhana di panel khusus yang membuat proses pembuatan draft diagram menjadi sangat cepat dan konsisten bagi pengguna yang telah terbiasa. Berikut merupakan interface dari Amlet. Contohnya. Next. Kelebihan dari Amlet yaitu pembuatan diagram yang cepat dan konsisten. Aplikasinya yang ringan dan dapat dijalankan sebagai file jar tanpa instalasi yang rumit. Memberikan kontrol penuh melalui sinteks yang sederhana. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan pemahaman sinteks khusus dan juga tidak mendukung kolaborasi tim yang besar. Next. Sedangkan Rational Rose, dia dikembangkan oleh Rational Software dan kemudian diakuisisi oleh IBM. Pernah menjadi standar de facto pemodelan UML pada dekade 1990 sampai 2000-an. Keunggulannya terletak pada dukungan round trip engineering yang memungkinkan sinkronisasi dua arah antara diagram dan kode. Meski menawarkan fungsionalitas yang sangat kuat untuk proyek berskala besar, perangkat ini dinilai terlalu kompleks, mahal, dan membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Sehingga saat ini perannya banyak digantikan oleh perangkat yang lebih modern. Berikut adalah interface dari Rational Rose. Next. Kelebihan dari Rational Rose
dia pernah menjadi standar industri untuk pemodelan. Round trip engineering-nya yang matang, seperti yang tadi sudah dibilang, dan juga mendukung proyek yang berskala besar. Sedangkan kekurangannya, dia membutuhkan spesifikasi perangkat keras yang tinggi, dan juga harga lisensinya yang sangat mahal. Dia juga sudah tergantikan oleh perangkat yang lebih modern. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk case tool selanjutnya akan dibawakan oleh Rijal Sininggom. Untuk Rijal, dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan tool yang selanjutnya dari Poseidon ya. Selanjutnya ada Poseidon UML. Poseidon UML ini pada dasarnya adalah versi komersial yang dikembangkan lebih lanjut dari basis Argo UML. Tool ini menawarkan peningkatan pada antarmuka pengguna, stabilitas, dan penambahan fitur-fitur profesional, memberikan alternatif yang lebih polis dari versi open source fondasinya. Berikut adalah contoh interface atau bisa dibilang flowchart-nya dari Poseidon UML. Kelebihan dan kekurangan Poseidon UML ini kita lihat dari kelebihannya dulu, dia lebih stabil dibandingkan Argo UML, memiliki fitur tambahan untuk kebutuhan komersial. Kekurangannya, tool ini masih mewarisi beberapa kelemahan arsitektur dan antarmuka dari Argo UML. Yang kedua, sulit bersaing dengan tool modern. Selanjutnya, Visual Studio 2010. Ini mengintegrasikan kemampuan pemodelan UML langsung ke dalam Integrated Development Environment atau IDE. Kekuatan utamanya terletak pada integrasi yang erat dengan kode program, memungkinkan developer untuk melakukan desain dan validasi arsitektur tanpa meninggalkan lingkungan pengembangan utamanya. Berikut tampilan interface dari Visual Studio 2010. Oke, untuk kelebihan dari Visual Studio 2010 ini, yang pertama dia fleksibel untuk berbagai jenis diagram, kemudian menghasilkan visual yang rapi dan profesional, kemudian populer dan mudah dipahami di dunia industri. Dan kekurangannya hanya sebagai alat gambar, bukan pemodelan sistem. Kedua, tidak mendukung round trip engineering. Yang selanjutnya ada mikro. Baiklah, Habis ya Kak. aku ya. Ya, habis. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu tools case selanjutnya adalah Microsoft Visio. Jadi Microsoft Visio ini merupakan perangkat diagram umum yang banyak digunakan di lingkungan bisnis dan dokumentasi teknis, termasuk untuk pembuatan diagram UML. Visio menyediakan beragam stensil yang memudahkan pembuatan diagram dengan tampilan profesional. Kendati demikian, Visio berfokus pada fungsi ilustrasi statis tanpa dukungan model repository maupun code generator, sehingga lebih sesuai dengan tujuan dokumentasi daripada pemodelan sistem terintegrasi. Berikut ini merupakan visual atau interface dari software atau aplikasi dari Microsoft Visio. Kemudian untuk kelebihannya, yang pertama itu fleksibel untuk berbagai jenis diagram, kemudian menghasilkan visual yang rapi dan profesional, serta populer dan mudah dipahami di dunia industri. Untuk kekurangannya hanya sebagai alat gambar, bukan pemodelan sistem. Lalu tidak mendukung round trip engineering. Selanjutnya ada case tools Figma. Figma pada dasarnya adalah tool desain antarmuka UI UX berbasis web yang kolaboratif
Namun kemampuan vektornya yang fleksibel dan fitur prototype membuatnya banyak dimanfaatkan juga untuk merancang wireframe, flowchart, dan diagram arsitektur serta sistem secara visual, terutama dalam konteks agile dan pengembangan produk digital. Berikut adalah interface dari software website Figma. Lalu untuk kelebihannya sendiri, yang pertama kolaboratif, waktu nyata atau real time terbaik, kemudian antarmuka modern dan berbasis web, kemudian efektif untuk desain UI UX. Kekurangannya sendiri, yang pertama tidak mendukung UML secara bawaan, tidak memiliki fitur code generator, dan reverse engineering. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Wulan. Ada Wulan, dipersilakan. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan tentang tools Diagrams.net atau Draw.io. Diagrams.net pernah dikenal sebagai Draw.io adalah tools diagram berbasis web yang open source dan gratis. Tools ini sangat populer untuk membuat berbagai jenis diagram teknis dan bisnis, seperti UML, IRD, dan jaringan dengan antarmuka yang sederhana dan opsi penyimpanan yang fleksibel ke cloud atau perangkat lokal. Berikut adalah interface contoh flowchart di Diagram.net atau Draw.io. Diagram.net atau Draw.io juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya gratis sepenuhnya, berbasis web dengan dukungan cloud, dan memiliki pustaka simbol yang cukup lengkap, serta kekurangannya terbatas pada pembuatan diagram dan tidak memiliki fungsi pemodelan tingkat lanjut. Selanjutnya, saya akan memberikan perbedaan tiap case tools. Yang pertama, visual paradigma. Fungsi utamanya yaitu sebagai UML, BPMN, IRD, Agile Tools, dan target usernya profesional dan enterprise, dan memiliki kemudahan pengguna menengah kompleks. Terus fitur-fitur khusus pada diagram visual paradigma yaitu round trip, engineering, team collaboration, integrasi IDE, dan memiliki lisensi platformnya yaitu berbayar. Dia memiliki free trial pada Windows, Linux, dan Mac. Selanjutnya, Violet UML Editor. Fungsi utamanya UML sederhana. Target usernya itu mahasiswa serta pemula. Kemudahannya sangat mudah. Terus fitur khususnya sangat ringan, cepat membuat diagram. Lisensi platformnya juga gratis serta cross-platform Java. Selanjutnya, tools Argo UML. Fungsi utamanya UML sederhana, target usernya peneliti serta akademik. Kemudahan pengguna mudah dan sedang. Fitur khususnya open source, mendukung semua UML diagram. Lisensinya gratis dan juga mendukung Java Base atau multi-platform. Selanjutnya UMLED. Fungsi utama UMLED yaitu UML cepat dan lightweight. Target usernya yaitu mahasiswa serta dosen. Kemudahan penggunanya sangat mudah serta fitur khususnya yaitu drag drop sederhana serta dapat mengekspor cepat dalam bentuk PDF atau SVG. Lisensinya juga gratis dan open source. Selanjutnya, Rational Rose. Fungsi utamanya yaitu UML dan software modeling. Target usernya profesional serta industri yang bergerak. Kemudahan pengguna cukup kompleks. Fitur khusus pada Rational Rose yaitu integrasi kuat dengan IBM Tools, Roundtrip, dan Engineering. Lisensinya prabayar, dia mendukung Windows dan Linux. Selanjutnya,
Poseidon UML. Fungsi utamanya yaitu membuat UML modeling. Target usernya itu developer. Kemudahannya itu sangat menengah. Fitur khususnya berbasis Argo UML, lebih user-friendly, dan plugin support. Lisensinya komersial, ada yang community-nya gratis. Selanjutnya Visual Studio 2010. Fungsi utamanya yaitu software development plus UML di extension. Target usernya yaitu programmers dan net. Kemudahannya sangat kompleks serta fungsi fitur khususnya yaitu integrasi langsung coding dan UML debugging serta testing. Visual ini berbayar dan mendukung Windows. Selanjutnya Microsoft Visio. Fungsi utamanya diagram umum, contohnya sebagai flowchart, UML, serta ORG chart. Target usernya yaitu bisnis dan akademik. Kemudahan penggunanya itu sangat mudah, fitur khususnya juga banyak. Terdapat UML, BPMN, dan lain-lain. Pada ini juga prabayar dan mendukung cuma Windows. Figma, desainnya UI atau UX, prototyping, target usernya UI atau UX designer, serta mahasiswa. Kemudahan penggunanya itu mudah dan sangat modern. Fitur khususnya juga real-time collaboration dan dapat penyimpanan cloud-based. Lisensinya free premium, mendukung web dan desktop. Dan terakhir, Diagramsnet. Fungsi utamanya diagram umum, UML, IRD, flowchart. Target usernya yaitu mahasiswa serta pembisnis. Kemudahan pengguna sangatlah mudah, fitur khususnya gratis, serta integrasi Google Drive dan GitHub. Lisensinya gratis, mendukung web, dan bisa di-download di desktop. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Dan demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nining selaku dosen pengampu, serta mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Baiklah, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Udah ya, selesai ya semuanya. Terima kasih. Sudah ya, makasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, boleh di end. Terima kasih, Nopal.